Halo semuanya, nama saya Lia Kristina. Saya mahasiswi fisioterapi vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pain management. Pain management. Yang pertama, nyeri itu merupakan fenomena klinis yang kompleks dan merupakan suatu gejala jika berlangsung akut, tetapi penyakit bila berlangsung kronis. Kenyataannya seringkali rasa nyeri ini kurang mendapat perhatian dan terapi terhadapnya juga kurang. Nah, klarifikasi nyeri itu ada dua, ada nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut itu adalah nyeri yang timbul mendadak dan berlangsung sementara. Nyeri ini ditandai adanya aktivitas saraf otonom. Nah, nyeri akut ini dibagi menjadi tiga, yaitu nyeri somatik luar, nyeri somatik dalam, dan nyeri visceral. Nah, kalau nyeri somatik luar itu adalah nyeri tajam di kulit, subkutis, dan mukosa. Kalau nyeri somatik dalam, yaitu nyeri tumpul pada otot rangka, sendi, dan jaringan ikat. Sedangkan untuk nyeri visceral itu adalah nyeri akibat disfungsi organ visceral. Nah, yang kedua itu ada nyeri kronik. Nyeri kronik ini nyeri yang berkepanjangan, dapat berbulan-bulan tanpa tanda-tanda aktivitas otonom, kecuali serangan akut. Nah, nyeri tersebut dapat berupa nyeri yang tetap bertahan atau tepatnya yang di situ-situ aja gitu. Nah, di nyeri itu ada nociceptor. Itu adalah saraf pengontrol nyeri. Nah, ada juga spinal cord sebagai relay station dari periferal seperti join, kulit untuk meneruskannya ke otak. Pada spinal cord itu terdapat dua substansi, ada white matter dan gray matter. Bedanya kalau white matter itu dia yang mengandung akson. Kalau gray matter dia mengandung sel body. Nah, di depan spinal cord itu ada motor fiber yang berfungsi membawa keluarnya informasi dari spinal cord tersebut. Lalu ada dua tipe nociceptor, ada delta fiber dan C fiber. Kalau delta fiber itu sarafnya bermielin dikit. Lalu kita bisa bilang dia itu adalah saraf tajam. Contohnya itu kalau misalkan nyeri, delta fiber itu nyerinya terasa tajam, nyeri tertusuk-tusuk. Kalau C fiber itu dia lebih kecil dan dia lebih lambat, dan dia itu tidak bermielin. C fiber ini juga bisa disebut afferent karena membawa info ke spinal cord. Nah, jika C fiber ini nyerinya itu terasa terbakar, nyeri berdenyut, dan nyeri menjalar. Waktunya juga lebih lama nyerinya dibandingkan si saraf delta tadi. Lalu ada korteks somatosensori. Nah, korteks ini adalah area di mana sensasi ini dirasakan termasuk rasa sakit. Korteks somatosensori ini memiliki area berkolerasi dengan bagian tubuh kita. Fungsinya ini, dia itu berfungsi sebagai menerima impuls-impuls sensorik spesifik pada talamus. Lalu, perjalanan nyeri itu ada 4 tahapnya, ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Pertama itu transduksi, itu adalah di mana penerimaan stimulus nyeri atau nocius oleh nociceptor, yang selanjutnya diubah menjadi impuls elektrik. Lalu transmisi, ini adalah tahap pengantaran impuls elektrik dari saraf perifer menuju cornudorsalis di medula spinalis. Kemudian ke talamus melalui traktus spinothalamikus dan selanjutnya diteruskan oleh korteks cerebri. Lalu tahap ketiga itu ada modulasi. Nah, modulasi ini ada proses perubahan transmisi impuls nyeri yang melibatkan descending modulatory pain pathway atau disingkat DMPP, sehingga dapat menyebabkan proses peningkatan impuls nyeri atau kita bilang eksitasi, atau juga dapat menurunkan impuls nyeri yang kita sebut inhibisi. Lalu yang terakhir itu ada persepsi. Tahap ini adalah tahap di mana hasil akhir
menimbulkan sesuatu perasaan subjektif yang biasanya kita kenal dengan rasa nyeri atau rasa sakit tersebut. Ini adalah gambar proses perjalanan nyeri itu tadi. Nah, lalu ada Gate Control Theory Pain. Dia itu dikembangkan teori ini oleh Melzack and Wall pada 1965 yang menjelaskan mekanisme yang mendasari di mana sensasi menyakitkan atau sensasi nyeri itu dapat dikurangi dengan mengaktifkan non-painful sensation atau sensasi yang tidak menyakitkan. Nah, sinyal nyeri ini alurnya itu sinyal nyeri dikirim dari perifer ke SSP melalui serabut delta bermielin atau serabut C yang tidak bermielin tadi yang kita sebut di awal. Setelah itu, serabut ini membentuk primary neuron. Nah, primary neuron ini bersinapsis dengan neuron sekunder di substansi gelatinosa atau sumsum tulang belakang. Nah, setelah itu substansi gelatinosa dia sinyalnya akan ditransmisikan dari primary neuron ke secondary neuron melalui excitatory neurotransmitter seperti substansi P dan glutamat yang dilepaskan dari primary neuron untuk mengikat reseptor pada secondary neuron yang menyebabkan EPSPS atau excitatory posynaptic potential di membran secondary neuron yang mengarah ke potensi aksi yang dapat dikirim melalui secondary neuron. Setelah itu, secondary neuron akan melintasi sisi berlawan dari sumsum tulang belakang secara kontralateral sampai ke talamus melalui tractus spinothalamicus dan bersinapsis di neuron teriari dari talamus. Nah, rasa nyeri ke otak dapat terputus pada tingkat substansi gelatinosa di sumsum tulang belakang yang bertindak sebagai gate atau gerbang yang terjadi ketika rangsangan yang tidak menyakitkan seperti mengaktifkan peningan korpus. Terus, pain modulation in substation gelatinosa, alurnya itu pertama ketika DCML diaktifkan dengan deep touch, itu akan mengaktifkan inhibitory neuron juga. Terus, si inhibitory neuron ini akan menghambat rasa nyeri dengan melepaskan neurotransmitter penghambat seperti enkepalin. Nah, si enkepalin mengikat reseptor opioid di membran terminal akson yang menutup kalsium channel yang menyebabkan lebih sedikit pelepasan neurotransmitter excitatory seperti zat P dan glutamat di terminal akson dan dari si primary neuron. Nah, penurunan pelepasan neurotransmitter ini menyebabkan lebih sedikit ekstasi hiperpolarisasi secondary neuron dan penurunan frekuensi potensial aksi yang menurunkan sinyal nyeri yang dikirim ke otak. Seperti itu. Jadi, nyerinya itu bisa diturunkan atau bisa dihilangkan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih.